Tadi kita udah bahas soal biaya hidup nih di sana. Nah, Kak, Hmm. itunya gimana sih kayak culture lu kerja di sana gitu? Apa mungkin since lu kerjanya sama bukan orang-orang Jepang jadi lebih Hmm. enak atau gimana tuh? Lu ada comparison gak sih sama teman-teman lu yang kerja sesama foreign companies atau yang beda gitu? Yang satu di Japanese company dan lu di foreign companies? Ada sih. Sebenarnya eh, per- perbedaan tuh lumayan drastis. Hmm. Jadi tuh misalnya karena gue kerja di perusahaan startup itu kan lebih lebih relax, lebih agile, Hmm. dan karena gue juga perusahaannya bosnya bule, meskipun perusahaan Jepang, tapi bosnya kan bule. Yaitu gue lumayan lebih santai dan lumayan lebih friendly lah bisa dibilang. Tapi bukan berarti lu kerja di perusahaan Jepang gak friendly. Nah, Iya. cuma di budaya Jepang itu tuh mereka ada yang namanya senpai sama kohai. Apa tuh? Jadi itu tuh budaya Jepang menurut gue yang is a double edged sword. Ada bagus, ada enggaknya. Nah, jadi senpai itu tuh senior. Hmm. Kohai itu tuh junior tuh. Hmm. Nah, budaya senior junior ini tuh eh, efek nggak cuma di tempat kerja, tapi juga di sekolah atau juga di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi itu mereka itu budayanya itu kalau misalnya senpai ngomong A, itu udah absolute budayanya kayak gitu. Apa? Apalagi di tempat kerja ya. Iya, iya. Misalnya kayak bos ngomong A, lu harus ikutin. Hmm. Lu kasih lu kalau kasih ide lu, itu tuh kayak semacam lu unrespect. Lu disrespect sama dia. Maksudnya bisa lah lu ngobrol sama dia. Oh, bos menurut gua gini gini gini. Tapi kalau misalnya bos sudah ngomong A, ya A, B, ya B gitu. Jadinya menurut gua dan biasanya senpai kohai itu tuh banyak orang yang suka menyalahgunakan budaya senpai kohai. Jadi Hmm. karena oh, gue senpai lu nih, lu harus nurutin kata gue ya, ambilin gue teh, misalnya kayak gitu. I Ya, see. kayak, lu mau nggak mau bisa ambilin gue teh kan, tapi itu agak sedikit bully kan, kayak agak Iya. sedikit ngebully kan. Heeh. Jadi di perusahaan gue sih nggak ada kayak gitu karena semuanya flat. Nah tapi kalau misalnya lu kerja di perusahaan yang corporate banget, apalagi kayak perusahaan-perusahaan Jepang, gue nggak bakal namain apa, tapi ya perusahaan Jepang banget, itu tuh yang orang semua pakai suits, Iya. yang kayak pakai tas hitam, Iya suits kayak di hitam, film-film mereka lah ya. semua kayak di film-film gitu lah. Mereka tuh banyak budaya yang kayak gitu. Hmm. Eh, Kalau lu ingin tahu lebih lebih dalam tentang budaya itu, gue nyaranin lu nonton anime namanya Agretsuko. Apa suko? Agretsuko, kayak agresif, agresif suko, Agretsuko. Agresuko. Nah, Oh, gitu. Agretsuko. Hmm. Iya, jadi itu anime itu dia benar-benar menceritakan tentang budaya pekerjaan di Jepang. Dia itu cerita tentang cewek ini, dia itu salary woman. Nah, pas dia mulai kerja, nah kehidupan sehari-harinya yang kayak dia stres, dia minum bir, misalnya bareng sama kantornya, dibully sama bosnya, itu tuh bener-bener satu hal yang nyata Hmm. di Di Jepang. di Jepang lah, di Ya, budaya ya, Jepang. ya. Makanya itu orang kebanyakan foreigner mereka memilih untuk kalau bisa nggak mau kerja di perusahaan Jepang, tuh, yang Menarik sih. bener-bener Jepang. Mm-mm. Tapi kalau untuk seorang Jepang sendiri, satu kebanggaan nggak sih kalau lu tuh kerjanya di big Japanese corporation gitu? Apa mereka sendiri makin lama makin modern malah males sama company Jepang? Enggak, jadinya buat mereka itu is still a pride buat mereka. Oh. Soalnya buat mereka itu loyal is everything. You have to be loyal to your company. Kayak lu tuh you have to serve your company. Itu mereka punya mindset. Yaitu banyak orang Jepang yang mereka tuh bisa kayak kerja di perusahaan selama 20 tahun, 25 tahun. Nggak Itu usah orang lama Jepang, banget. nggak usah orang Jepang Kak. Cibombi dia kayak udah di perusahaan bank internasional itu 17 tahun loh, apa 20 tahun, gila. Iya, itu lama Itu banget kayaknya loh. it just depends on the people deh. Tapi yang kebetulan Tapi lagi kalau di kerja. Jepang, iya, jadi itu mah tapi menurut gue itu lebih kayak loyal sih. Loyalty is everything. Soalnya orang Jepang itu kan buat mereka tuh pride itu is number one kan. Jadi misalnya kalau misalnya mereka kerja di perusahaan-perusahaan yang gede banget, itu tuh disanjung lah sama orang. I see. Nah, tapi menurut gua untuk tahun yang akan mendatang akan sedikit berubah karena kan banyak perusahaan-perusahaan eh, asing yang datang ke Jepang. Nah, terus anak-anak mudanya juga udah mindsetnya udah mulai berubah.
Jadi udah mulai nggak kayak begitu sih sebenarnya sekarang. Tapi buat kebanyakan orang, loyalty is still very important. Jadinya makanya orang cari kerja tuh di sini, makanya perusahaan-perusahaan itu mereka kalau mau cari orang tuh susah. Makanya mereka butuh agen. Karena banyak orang yang nggak mau pindah. Sedangkan agen-agen kayak kita itu tahu siapa yang mau. Gitu. Oh, oke. Ya, paham. Baiklah, mudah-mudahan ini ya bisa enjoy your last one or 2 years di Jepang, bisa explore banyak. Iya, thank you. New Year bakal ngapain nih Kak jadinya? New Year sih paling gua ke rumah temen aja sih. Nah, jadi New Year di Jepang itu juga agak sedikit unik ya menurut gua dibandingkan New Year lain. Misalnya, New Year di Jepang itu jarang ada kembang api. Bahkan orang Jepang ada beberapa kembang api, tapi nggak sampai ada countdown. Misalnya kayak di London atau di New York yang ada countdown, terus ada kembang api gede. Orang Jepang tuh mereka kalau kembang api itu justru mereka musim panas. Jadi musim panas itu di saatnya semua kota di Jepang itu mereka tembakin kembang api. Jadi itu musim panas itu banyak kembang api. Nah kalau New Year itu tuh untuk mereka itu budaya di mana mereka itu bersama keluarga. Oke. Jadi itu mereka ada beberapa yang keluar rumah, mungkin kayak bagi party atau apa. Tapi kebanyakan orang mereka itu pulang kampung atau misalnya kayak ngumpul sama keluarga di rumah, makan sampai countdown-nya selesai gitu. Jadi gue sih paling ke rumah teman gue doang dan kita ngumpul rame-rame dan kita ya countdown biasa aja, makan malam. I see. Tapi di Jepang itu tuh sama kayak ini nggak sih? Beberapa negara yang lain kalau New Year sama Christmas-nya itu holiday-nya digabung jadi bisa kayak 10 hari libur gitu atau berapa hari libur? Di sini sih enggak sih. Bahkan Christmas itu nggak ada hari libur sebenarnya sih. Jadi itu Jepang itu mulai libur biasanya tanggal 31. Oh, oke. 31 sampai hari Minggu berikutnya. Jadi itu misalnya kayak 31 ya bisa jatuhnya di hari Senin. Mereka tuh bakal kasih liburnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari Minggunya. Oh, tapi kalau jatuhnya di hari Kamis suwe banget dong. Cuman Jumat Sabtu Tahun ini jatuhnya di hari Kamis. Iya, exactly. Berarti tahun ini mereka cuma libur Jumat. Pendek. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin masuk kerja. Oh, betul. Ya ampun. Ya berbahagialah beberapa tahun lagi ya bisa dapat seminggu. Gila, garing banget. Tahun depan lebih nggak ada libur kalau gitu ya. Iya, bisa jadi. Tahun lalu tuh lumayan panjang. 2 tahun lalu deh kalau nggak salah. Ada yang jatuhnya di hari Senin apa Selasa. Iya. Oke. Liburnya panjang. Iya. Jadinya ya banyak orang ngambil libur sih biasanya. Biasanya mereka dari Christmas udah ambil libur. Kayak office leave. Cuti bersama lah ya kalau kayak di Indo gitu. Cuti bersama, betul. Ya udah Kak, thank you banget for your sharing tonight. Sama. Iya. Thank you, Jen. I hope you have a great New Year's Eve walaupun cuma makan-makan sama teman-teman doang. Pokoknya I wish you the best buat karir lo di Jepang. Dan misalnya kalau tetap lanjut di Jepang ya I hope to visit you soon di Jepang. Bisa makan ramen-ramen enak nih. Gue suka banget sama ramen Jepang. Jadi ya begitu, misalnya kalau Anda yang balik Indo duluan, ya kita welcome ya bersama-sama. Dan pengen sih balik Indo, meskipun untuk liburan, pengen banget. Iya, udah enak ya Kak ya di Jepang ya? Gimana pun juga gue orang Indo kan, dan gue kangen banyak hal tentang Indo, makanannya, teman-teman gue, keluarga. Iya. Thank you banget Kak sekali lagi for sharing your experience nih di Jepang. Nah buat teman-teman misalnya kalau yang mau banget tahu soal sekolah bahasa, kerja, drop your comment below. Siapa tahu Marcel Oke bisa menjawab pertanyaan Anda ya, karena kan dia yang kerja di Jepang, bukan gue.
Nah, misalnya kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen ya, teman-teman sekalian. So, that's all for today. Sekali lagi, Merry Christmas buat yang ngerayain, and have a great New Merry Year Christmas. semuanya. Happy 2021. Semoga tahun ini semuanya akan menjadi lebih baik buat kita semua. Tapi stay healthy juga Amin. ya. Misalnya kalau kalian tetap pergi liburan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Oke guys semuanya, thank you again for watching. See you in the next video. Bye-bye.